Masih dengan Profesor Mahfud MD, kita tepuk tangan dulu. Prof, tadi sudah goyang-goyang dikit kita ya, pemanasan ya malam ini ya, biar hangat nih, Prof ya. Jarang-jarang juga sih saya lihat tadi Prof joget gitu, Prof. Oh, saya pernah dapat hadiah joget. Iya, tapi joget main-main seperti Dahlan Iskan, Pak. Main-main beberapa menteri. Jadi joget itu biasa juga bagi Pak Mahfud. Pemenangnya saya. Pemenangnya Pak Mahfud. Yang menang karena ini joget main-main, yang menang yang paling jelek joget. Bisa aja Pak Mahfud. Baik. Itu jogetnya Pak Mahfud. Tapi kita lihat dulu bagaimana sesungguhnya perjalanan karir dari seorang Profesor Mahfud MD berikut ini. Siapa yang tak kenal Mahfud MD? Pria asal Madura yang memiliki karakter sederhana dan apa adanya ini mulai bersinar di publik ketika keberaniannya membuka materi penyadapan KPK atas kasus korupsi Anggodo Wijoyo yang diduga melibatkan kejaksaan sampai dengan petinggi kepolisian saat dirinya menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi di periode 2008 hingga 2011. Perjalanan karir pria bernama asli Muhammad Mahfud ini terbilang langka. Mantan aktivis HMI ini pernah menjajal sederet jabatan penting dan strategis pada 3 cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di level eksekutif, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Di era Gus Dur pula, ia pernah merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM menggantikan Yusril Iza Mahendra. Namun baru 3 hari dilantik, Gus Dur lengser pada 23 Juli 2001. Di ranah legislatif, Mahfud pernah duduk di kursi parlemen mewakili fraksi Kebangkitan Bangsa sebagai anggota Komisi Hukum dan Komisi Pertahanan DPR RI periode 2004-2008. Setelah menjajal bidang eksekutif dan legislatif, Mahfud MD mantap mengabdi di ranah yudikatif untuk menjadi Hakim Konstitusi periode 2008-2011. April 2013, Mahfud MD memutuskan tak lagi berkarir di MK guna berlaga di ajang Pilpres 2014. Bak gayung bersambut, Partai Kebangkitan Bangsa mengusung Mahfud MD sebagai salah satu capresnya bersaing dengan Rhoma Irama dan Yusuf Kala. Kini, meski tak lagi memiliki kursi, namun Mahfud tetap eksis meramaikan panggung politik Indonesia, meski hanya lewat jejaring sosial. Cuitan yang tajam dan terkadang panas terhadap isu terkini selalu mendapat apresiasi. Pro dan kontra pun mewarnai komentar warganet, hingga tak heran jika pengikut Mahfud MD mencapai angka jutaan. Itu perjalanan dari politiknya Pak Mahfud MD. Ya. Tapi Pak Mahfud kan juga terakhir Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya. Kemudian tadi ada juga sempat di legislatif. Ya. Dengan perjalanan panjang Prof Mahfud ya, tapi dikenal dengan Mahfud MD. Pertanyaannya Pak, MD-nya itu apa sih Pak? Bukan MD Entertainment kan Pak? Bukan. Apa Pak? Mahfud MD. Jadi begini, nama saya itu sebenarnya Muhammad Mahfud saja sebenarnya. Di kelas saya itu waktu saya sekolah sesudah SMP gitu. Itu yang namanya Mahfud tuh ada 3. Oh, ada 3 orang. Ya, sehingga ketika waktu itu istilahnya tahun 71 tuh di absen tuh yang ngacung 3. Mahfud ngacung 3 gitu. Pada akhirnya sesudah pertama diberi nama Mahfud A, Mahfud B, Mahfud C. Nggak enak kok dipanggil Mahfud kok ABC gitu, seperti plat mobil, plat beca gitu. Lalu masing-masing. Nggak enak weh. Masing-masing diminta, kamu nama orang tuamu siapa? Kata Mahfud yang satunya, Pak, nama saya Musyafa. Oh, kamu Mahfud Musyafa. Terus saya Mahfud B. Ini kamu nama siapa? Ayah saya Mahmudin. Oh, Mahmudin. Terus saya namanya Mahfud Mahmudin. Yang satu, ayahmu siapa? Mahfud Hasan Basri kan, karena bapaknya Hasan Basri. Saya dipakai Mahfud Mahmudin. Tiba-tiba sesudah seminggu, saya waktu itu masih remaja kan. Mahfud Mahmudin kok agak kampungan gitu. Wah, kacau. Sehingga saya minta, Pak Guru, saya ganti aja lah, jangan pakai Mahfud Mahmudin gitu. Apa? Ganti Mahfud MD aja. Ya enggak apa-apa, ini kan sementara gitu kan. Sejak itu nama saya ditulis Mahfud MD. Tapi terus lupa.
sesudah lulus itu ditulis di ijazah itu tidak dikembalikan ke nama asli. Mahfud MD itu terus melekat sampai ke SMA, perguruan tinggi, S2, S3 sampai jadi guru besar tuh baselitnya Mahfud MD. Oh, itu ceritanya kenapa ada MD. Jadi karena lupa Pak ya? Karena lupa. Mahfud MD itu Pak ya? Nah, tapi hoki juga akhirnya. Oh, hoki juga? Bisa. Karena yang namanya Mahfud Musyafa itu akhirnya menjadi sopir taksi di Jeddah. Nah, yang Mahfud Hasan Basri itu jadi guru SD sampai sekarang. Saya kira mau pensiun. Mahfud yang ketiga. Nah, yang Mahfud yang MD ini hoki, MD-nya tuh hoki, bisa jadi menteri, jadi DPR. Karena nama bapaknya disingkat Pak. Kalau yang tadi full. Pak Mahfud. Ya. Setelah Bapak tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian kita tahu Bapak tetap kritis, tetap banyak cuitan-cuitan tadi seperti tayangan tadi Pak. Betul. Nah, salah satunya isunya itu LGBT Pak. Ya. Itu rame juga Pak, isu LGBT. Bapak tiba-tiba mengeluarkan tweet yang berbunyi bahwa itu ada dana. Benar itu Pak, bisa dibuktikan? Oh benar. Ada berita. Dan berita itu bukan hanya dari sumber, bahwa PBB melalui unit bantuan kemanusiaannya, bantuan pembangunan untuk kemanusiaan namanya UNDP, itu menyediakan dana miliaran dolar, triliunan lah kalau di kalau bantuan kemanusiaan sih biasa aja Pak. Iya, tapi untuk LGBT. Kemanusiaan LGBT? Untuk LGBT, yang untuk dana untuk LGBT itu triliunan juga kalau dirupiahkan. Nah itu diperbantukan untuk negara-negara di mana orang-orang yang masih homo lesbi dan macam-macam itu LGBT itu ya, lesbian, gay dan bisex, transgender itu dibantu untuk disetarakan, untuk tidak diskriminasikan, sehingga diadakan dana untuk menempatkan mereka ini di dalam hukum secara bagus, tujuannya bagus. Nah Indonesia dari sekian dana itu melalui penggalangan dana yang dikoordinasikan oleh UNDP dan USAID dan kedutaan Swedia di Bangkok itu dapat jatah 108 miliar. 108 miliar? 108 miliar rupiah. Untuk dana? Untuk dana bantuan kegiatan LGBT, termasuk advokasi agar dilindungi oleh hukum. Nah, disitulah saya katakan ketika LGBT itu mau dikriminalisasikan, di dalam rancangan kitab undang-undang hukum yang pidana yang baru, saya katakan hati-hati loh. Ini ada dana untuk menghambat ini gitu. Nah, sumbernya apa? Sumbernya websitenya UNDP sendiri kan ada. UN News Center ya, UN News Center. Jadi kemudian Antara, Kompas, Detik.com, Viva dan sebagainya, televisi menyiarkan waktu itu pada bulan Februari tanggal 12 tahun 2016. Itu banyak, sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa data saya itu ngaco, tinggal buka aja di Google, cari aja bantuan dana asing untuk LGBT Indonesia, itu sudah keluar semua beritanya. Tapi kan ada yang mengatakan ini kan hak asasi Pak. Begini, hak asasi untuk LGBT itu ada dua cantolan sebenarnya. Hak asasi yang sifatnya universal, dianut oleh negara-negara barat pada umumnya, namanya Universal Declaration of Human Rights. Itu deklarasi PBB di New York tahun 48, itu menganggap manusia itu tidak boleh diperlakukan berbeda. Itu disebut hak asasi universal. Sehingga di negara-negara barat banyak sekali perkawinan sejenis. Saya pernah ke Spanyol, saya tanya ke hakim konstitusinya, ketua Mahkamah Konstitusi, di sini ada perkawinan cukup banyak. Di sini ada 13.000 pasang katanya. Di konstitusi mereka mengatur. Mereka mengatur di konstitusi. Saya tanya kalau di Indonesia tidak boleh. Nah, kenapa? Karena Indonesia menganut Universal Declaration of Human Responsibilities, bukan of Human Rights. Ya. Ini deklarasi hak asasi manusia di Kairo tahun 98. Dan ini ada hubungannya sama dana tadi berarti Pak ya? Dana tadi ingin membuat seperti itu? Iya. Jadi di konstitusi kita dikatakan bahwa hak asasi manusia itu boleh dikurangi, boleh tidak diberikan, tapi diatur di dalam undang-undang berdasar pertimbangan moral, pertimbangan agama, dan pertimbangan ketertiban umum. Pak. Nah, kita larang itu karena pertimbangan agama kan kalau yang dilarang adalah yang dilarang perilakunya. Perilaku seks menyimpangnya. Kalau manusianya kita anggap sama dengan kita. Hak-haknya harus dilindungi, harus dihormati.
martabatnya, tetapi perilaku seksnya yang menyimpang itu harus dilarang. Oke. Pak, masih banyak saya mau tanya-tanya. Nanti di segmen berikutnya saya masih nyambung sedikit soal LGBT ini, Pak ya. Oke. Bésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. 2019, maju apa enggak, Pak? Mengalir Presiden. saja. Saya katakan tadi, kalau kita berusaha, Pak, ngomong-ngomong nih, Pak ya. Ngomong-ngomong waktu Bapak jadi tim kampanye akhirnya, Pak ya. Itu dibayar nggak, Pak? Saya singgung sedikit lagi soal LGBT, Pak. Bagaimana Bapak meyakini tidak masuk angin itu, Pak, dengan ada uang 100 miliar rupiah itu tadi? jadi begini, sampai dengan tanggal 19 Desember tahun lalu, masalah LGBT ini belum disepakati di DPR. Karena ada yang mendukung, ada yang tidak. Saya tidak tahu apakah itu pengaruh uang tadi atau tidak. Tapi pada waktu itu kita berteriak melalui media, saya bilang, itu hati-hati itu. Di DPR tidak dapat dukungan penuh. Karena sekarang juga UNDP mengedarkan uang. Nah sesudah itu kan ada gerakan. Ketua Muhammadiyah, Ketua NU mendekati pemerintah, mendekati DPR, mendekati pimpinan parpol, para ulama. Saya bilang dekati mereka, ini mumpung. Nah tiba-tiba tanggal 17 kemarin, bulan Januari, clear semuanya. Dan semua fraksi sudah menyatakan mengkriminalisasi, artinya melarang LGBT, perilaku seksual LGBT di dalam hukum. Dan itu saya yakin tidak akan berubah lagi. Ya, karena semua fraksi sudah atas jaminan dan juga ketua DPR-nya sudah menyatakan pokoknya kriminalisasi. Apa ancamannya? Perilaku menyimpang dalam bentuk pencabulan yang dilakukan oleh LGBT, hubungan seks atau rangsangan seksual sesama jenis itu diancam dengan hukuman pidana 9 tahun, malah naik dari jadi 5 masuk tahun, pasal pencabulan, Pak ya? Masuk pasal pencabulan. Nah, zina sekarang juga diubah. Kalau dulu zina itu adalah hubungan badan antara seorang laki-laki atau perempuan yang sudah punya istri tapi berhubungan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dan itu adalah delik aduan. Nah sekarang diubah itu menjadi delik biasa dan dilakukan oleh siapapun yang tidak punya surat nikah, yang tidak menikah secara terkena status juga zina, ancaman tadi. itu dihukum juga gitu. Nah sekarang bagus, hukum pidana kita lebih Indonesiawi. Dan Bapak yakin tuh, Pak ya, dalam rancangan itu nanti bisa diketok? Saya yakin 99,99%. Oke, kalau Prof Mahfud MD sudah yakin, bolehlah kita tunggu nanti hasilnya. Nah, ini masih seputar politik, Prof. Tahun 2018, tahun politik. Nama Profesor Mahfud juga sempat masuk dalam bursa Jawa Timur, Prof. Maju juga di Pilkada Jawa Timur. Tapi kok nggak jadi, Prof? Saya tidak mau. Jadi tidak begini, begitu muncul dua calon namanya Saifullah Yusuf dan Khofifah, lalu ada survei yang mendukung Saifullah dan Khofifah ini 52%. 52% untuk dua orang. 46% itu mencari alternatif ketiga. Dan di alternatif ketiga itu surveinya nomor 1 saya. Nah, sehingga Gerindra datang ke saya, PAN juga, PKS juga menghubungi, minta saya menjadi alternatif ketiga. Dan mereka yakin menang gitu. Waduh, saya tidak mau jadi gubernur karena tidak siap, dan juga saya kan sudah umur 60, ngapain lagi lah. Nggak cocok, Pak, gubernur, Pak ya? Ikut-ikut kampanye gitu sudah berat bagi Presiden saya. lah kira-kira ya? Itu soal lain nanti, bicara lain. Lalu Gerindra sampai berkali-kali menghubungi saya, Supriyanto pengurus wilayahnya, lalu kemudian ngutus sekjennya, Pak Prabowo telepon saya, tapi saya sedang on air begini, beliau telepon, saya bilang saya tidak bisa layani, terus dia ngutus sekjennya namanya Ahmad Muzani dan dua ketuanya. Serius, Pak? Berarti Serius. Itu saya masih ingat, tanggal 18 Desember mereka masih datang ke saya. Minta Pak Mahfud yang maju. Di Jawa Timur itu perlu ada alternatif. Ulama-ulama Jawa Timur itu di Pantura datang ke Jakarta ke saya, juga minta saya maju. Pak Mahfud maju yang ketiga gitu, harus dibantu nih Jawa Timur tuh jadi lebih maju. Saya bilang ke Pak Ahmad Muzani, aduh saya sudah enggak mau lagi, enggak. Saya sudah bilang, saya sudah ketemu Khofifah, sudah bergurau sama dia. Sama Pak Khofifah, ini saya dicalonkan tapi saya enggak mau. Bu Khofifah bergurau dengan saya, kalau Pak Mahfud calon, saya mundur aja, saya dukung Pak Mahfud gitu. Iya, tapi bergurau ya. Tapi itu betul dikatakan kepada saya. Pokoknya Khofifah maju, saya bilang. Saya sudah bilang gitu.
ke Khofifah. Jadi saya tidak mungkin calon, saya bilang sama Ahmad Muzani. Dan lagi saya tidak punya uang. Nah itu tadi saya mau tanya tuh. Iya, punya tapi uang saya tidak punya uang, saya Iya. bilang. Oh, sekarang nih biaya kan mahal untuk pilkada. Lalu dia bilang, Bapak tidak usah mikirkan uang, kami yang cari. Wah, orang isunya katanya diminta mahar, kalau Bapak justru enggak ya? Enggak. Enggak. Pak Zulkifli Hasan juga berkali-kali bilang kepada saya sebelum itu, Pak Mahfud, politik kita ini mahal. Mari kita bantu agar sekarang rekrutmen pemimpin tidak pakai uang, gitu. Jadi tidak ada yang minta uang kepada saya untuk itu. Dan Takut kali Pak kalau minta uang ke Bapak tweet. Nah, mungkin. Tapi Rame Pak. iya. Nah, saya tidak tahu kalau soal takut itu dan sebagainya. Tapi tentu saja kalau takut kan tidak menghubungi saya kan. Betul. Iya. Pak, Jadi saya kira tulus lah. Oke, jadi Jawa Timur Bapak enggak. Nah, 2019 Pak kita bicara. Bapak melihat 2019 ini akan seperti apa politik di Indonesia, Pak? 2019 ingat ada pemilihan legislatif dan presiden serentak dan prosesnya dimulai bulan Juni ini loh. Iya. Nanti Agustus saya kira sudah ada calon-calon. Sehingga kalau kita bayangkan calon presiden dan calon wakil presiden itu bayangannya tahun ini 6 bulan lagi itu harus sudah final gitu. Nah dan saya kira sampai sekarang tokoh yang hampir pasti maju lagi adalah Pak Jokowi. Lalu yang kedua yang saya dengar juga di berbagai media massa dan pernyataan-pernyataan tokoh-tokohnya adalah Pak Prabowo. Jadi akan ketemu lagi nih. Kira-kira ya. Nanti butuh lagi alternatif ketiga lagi. Nah, saya tidak tahu apakah agak sulit yang ketiga. Agak sulit. Kalau partainya ya. Ya partainya Pak Jokowi itu kan sudah punya 6 kalau tidak buyar ya. Berubah ya. Tinggal 4 kan. 4 ini tidak bisa menjadi 2 karena misalnya Gerindra bergabung dengan PKS, Demokrat dan P3 tidak cukup. Nggak cukup. Kalau Gerindra bergabung dengan P3 ini juga tidak cukup. Jadi mungkin hanya akan 2 kecuali bocor yang di koalisinya Pak Jokowi bocor, salah satu pindah gitu bisa 3 pasangan. Bisa 3 pasang. Kalau itu kan bicara soal tadi Bapak bilang, Bapak melihat ada Pak Jokowi, kemudian ada Pak Prabowo kembali. Nah, Prof Mahfud ada di mana untuk kali ini? Kan dulu kan Bapak juga sempat. Dulu saya pernah ingin jadi calon presiden juga. Iya Pak, capres. Dan di dalam survei SMRC-nya Saiful Muzani saya nomor 1 anunya. Iya. Ya apa nama surveinya? Ketika survei opinion leader ya. Nah saya waktu itu berusaha juga ingin jadi, kan mendapat dukungan, kenapa tidak gitu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya yang menentukan juga ya yang pertama-tama Tuhan, di bawah Tuhan itu uang. Jadi Tuhan lalu uang. Oh ini kali ini kalau Pilpres uang nih ya? Oke. Iya saya tidak punya uang. Oh nggak punya uang. Tidak punya uang dan tidak punya orang yang bisa membawa ke partai bahwa saya ada uang gitu. Sehingga pada akhirnya tidak ada yang bawa saya partai itu gitu. Lalu saya berkesimpulan gini Mas Rizky, dulu saya ingin menjadi presiden. Waktu Pak SBY menjadi presiden yang pertama tahun 2004, saya ingin menjadi merti. Sehingga saya menjadi tim suksesnya Pak SBY. Nggak bisa jadi menteri meskipun Pak SBY terpilih dan Pak SBY sudah bilang kepada saya kalau saya terpilih Pak Mahfud menteri. 4 kali bilang begitu dia jadi saya nggak dipilih. Nggak dipilih. Tuhan kan yang menentukan. Oh Tuhan Pak ya. Yang kedua saya ingin jadi presiden yang tahun 2014 kemarin wakil presiden. Sudah kuat tapi Tuhan tidak sudah kuat Pak Jokowi ya sama Pak Jokowi waktu itu ya betul ya? Pak Jokowi sama Prabowo. Keputusan ulama Jawa Timur itu Pak Mahfud itu bisa ke Pak Jokowi, bisa ke Pak Prabowo. Silakan siapa yang mau gitu. Ini putusan para ulama Jawa Timur. Tapi waktu itu Pak Mahfud lebih pilih Pak Jokowi dulu awalnya. Iya awalnya Pak Jokowi. Tapi ini kemudian pasang Pak JK, ini pasang Hatta Rajasa, lalu ya sudah, saya tidak jadi presiden, saya ikut ke tim suksesnya Prabowo. Ya. Waktu itu pilihan saya Prabowo. Tetapi itu marah nggak Bapak waktu itu? Marah Pak ya? Kesel lagi gitu Pak ya? Kesel enggak juga, Pak ya? Iya kesel biasa. Tapi ini perhitungan politik. Saya milih Prabowo. Tapi kan Prabowo kemudian kalah. Ya sudah, ini demokrasi, begitu Prabowo kalah saya datangi dia, Pak. Saya sudah jadi tim sukses, gagal, saya kembalikan mandat. Ngajak ke MK lagi, menggugat. Oh enggak bisa, saya bilang. Sportif ini demokrasi, saya enggak mau. Saya kembalikan mandat, kalau Bapak mau berperkara, silakan ke MK, saya enggak ikut lagi. Tugas saya adalah kampanye. Kampanye gagal, ya sudah. Pemilihan presiden itu secara politik dan hukum seksi. Sehingga sudah saya beritahu, kalau Bapak berperkara, Pak kalah di MK. Oh, Bapak sudah bilang, tapi ada 72 pengacara, pokoknya pasti menang. Pasti menang, datanglah. Itu kan mau ambil panggung semua.
didatangkanlah orang yang pernah menang berperkara di MK. Ini nanti akan menjadi saksi agar Pak Prabowo jadi menang. Saya bilang, dulu ketika ini jadi saksi dan menang, saya hakimnya, saya bilang. Saya sudah mutus ratusan kasus seperti ini. Itu perkara yang sudah saya baca aja. Belum dibaca saya sudah tahu siapa yang mau menang, siapa yang mau kalah. Gitu. Sehingga saya mundur silakan. Dan mari kita sportif, yang menang ya sudah biarin, nggak usah diganggu. Kenapa sih besok bertarung lagi? Oh, gitu aja Pak ya? Ya demokrasi kan harus begitu, sebagai jalan keluar. Pak, ngomong-ngomong nih Pak ya, ngomong-ngomong waktu Bapak jadi tim kampanye akhirnya Pak ya, itu dibayar nggak Pak? Enggak, sama sekali enggak. Suruh kampanye keliling-keliling Pak? Enggak dibayar. Ongkos. Disediakan pesawat. Pergi kemana itu ada tiket pesawat dengan timnya gitu ya, disediakan hotel, sudah ada lah yang ngurusi. Ada yang ngurus semua ini. Nah, memang ini harus diklarifikasi ini karena juga begitu tim kampanye selesai itu lalu ada yang waduh Pak Mahfud tuh jadi tim kampanye uangnya banyak. Iya, konon katanya 100 miliar Pak. Dapat berapa miliar itu. Begitu enggak, sama sekali enggak. Sehingga saya datangi suatu saat begitu Pak Prabowo kalah, saya ketemu dia. Pak katanya, ini ada isu di luaran. Saya tuh dapat uang dari tim Pilpres ini. Saya nyatakan saya tidak dapat uang. Kalau ada bendahara Bapak atau siapapun yang menjadi penyandang dana menyatakan pernah ngasih uang ke saya, pertemukan dengan saya bilang. Saya tidak dapat uang sepeser pun. Saya dapat uang itu ketika ada tagihan sebelum saya jadi tim sukses itu kan ada tagihan yang sudah dikeluarkan oleh panitia itu dan katanya atas perintah Pak Prabowo. Nagihnya ke saya mintakan uang dan uangnya langsung diberikan gitu. Itu ada orangnya semua. Ya, jadi saya katakan saya tidak. Kalau ada yang bilang Pak Prabowo laporan misalnya uangnya keluar sekian ke Pak Mahfud, panggil saya, ketemukan dengan orang siapa yang nyerahkan kepada saya. Bapak akan yakin tidak ada. Dan akhirnya itu clear Pak ya? Clear. Oke. Saya mau tanya, 2019 maju apa enggak Pak? Mengalir saja. Saya katakan tadi kalau kita berusaha, Tuhan tidak menghendaki, itu tidak jadi. Kalau kita tidak berusaha, Tuhan menghendaki. Seperti saya jadi menteri, jadi ketua MK, sama sekali saya tidak berusaha. Tapi Tuhan menghendaki dipasang ke situ. Ini jawabannya politisi Nah, enggak juga. Ya presiden atau wapres deh gitu, saya sempitkan lagi. Presiden atau wapres? Presiden atau wapres? Ya terserah Tuhan, mengalir saja. Pak, mau presiden mau wapres, saya doakan Bapak sehat. Oke Pak, Amin. kita masih ada lagi Pak. Nanti di sini ada tantangan buat Bapak. Oh gitu? Iya Pak, kita kembali lagi nanti Pak ya dengan tantangannya. Oke. One way to get, one way to get, one